Ya. Sudah. Yuk kita belajarnya pelan-pelan supaya mudah dipahami insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita. Kunut ini masuk dalam pembahasan bab ikhtilaf. Alhamdulillah. Bab ikhtilaf. Ya. Sudah? Perhatikan kaidahnya baik-baik. Ini paling standar sekali, paling standar. Jadi kalau gagal memahami yang standar, berarti pemahaman Anda di bawah standar. Kalau ada orang gagal memahami pemahaman ini secara standar, jangan berdebat dengan yang pemahamannya di bawah standar. Dipahami aja. Ya, karena capek nantinya. Ya. Nah, karena itu yang penting kita lakukan, kita doakan, bersikap bijak dan kita belajar. Setiap yang masuk dalam pembahasan ikhtilaf, itu artinya bab dimaksud, pembahasan dimaksud, memiliki ragam pilihan. Ragam pilihan. Satu. Dua, ragam pilihan ini memiliki dasar dalil yang tersambung kepada Nabi SAW. Sudah? Artinya nanti baik yang enggak kunut, dia memilih enggak kunut punya dalil. Sudah? Baik yang kunut pun nanti punya dalil. Setiap bab ikhtilaf itu begitu. Jelas? Oke. Yang ketiga, tidak boleh disebut bid'ah. Oh, hati-hati. Dalam arti bid'ah di sini adalah kesesatan yang menyimpang dari ibadah. Nanti kita akan terangkan. Bid'ah dalam pengertian sesat. Karena semua rumusannya punya dalil. Jadi yang tidak kunut jangan disebut sesat. Yang kunut pun jangan dibid'ahkan. Kenapa? Karena masing-masing punya dalil. Gitu ya. Kemudian yang keempat, berlaku toleransi di dalamnya. Ada sifat toleran. Nanti dalam prakteknya, bagaimana toleransinya berlaku kalau yang mengimami tidak kunut? Bagaimana kalau yang imamnya tidak kunut, sementara makmumnya biasa kunut? Ketika subuhan, dia bermakmum di belakang imam yang tidak kunut. Seperti apa toleransinya? Pun demikian ketika imamnya kunut, yang di belakang itu misalnya biasa tidak kunut. Maka bagaimana toleransi yang dipraktekkan di dalamnya? Nah itu nanti ada babnya tersendiri. Bab yang mengatur ini semua dalam konteks ibadah itu masuk dalam kategori fikih. Fikih itu secara bahasa artinya paham, mengerti. Jadi karena paham dan mengerti, paham dalilnya, paham sejarahnya, paham pilihannya, sehingga mudah dipraktekkan toleransi yang bisa dilakukan terkait dengan aspek-aspek pembahasannya. Maka dari sini muncul pembahasan disebut fikih ikhtilaf. Nah, rumusan yang penting itu di fikihnya ini. Jadi kalau kita ngajinya sudah ke sini, bab ikhtilaf itu bisa ringan untuk kemudian kita dapati. Paham sampai sini? Baik ya. Yuk. Yang kita kaji dalam aspek fikih ini setidaknya 3 bagian. 1, tentang sejarah terkait dengan kunut atau khalfiyatul kunut. Apa yang menyebabkan ya kunut ini kemudian muncul? Bagaimana sejarahnya? Awal mulanya seperti apa? Apa yang terkait dengan ayatnya? Apa yang terkait dengan hadisnya? Jelas sampai sini? Oke, 1. Jadi kalau di ayat itu disebut asbabun nuzul. Jelas? Kalau di hadis disebut asbabul wurud. Saya ulang. Kalau hadis asbab wurud, asbabul wurud. Ini asbab sudah jadi bahasa Indonesia. Al-wurud fima warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mengapa Nabi merespon kejadian itu, sebabnya apa? Hadis ini keluar karena sebab apa? Innamal a'malu bin niat. Amal itu bergantung pada nih. Nah, kenapa Nabi tiba-tiba mengatakan itu? Nah, ilmu yang mengajarkan kita untuk mengetahui latar belakang keluarnya hadis itu namanya asbabul. Kalau ayat Al-Quran disebut asbabun nuzul.
sebab turunnya ayat Al-Quran. Kalau cerita asbabul muncul, ya. Kenapa cerita itu muncul? Ya. Syajarah itu saya bahas sampai ke akar-akarnya. Dari bahasa Arab, sejarah itu dari kata syajarah. Tahu artinya syajarah? Pohon. Kalau pohon itu ada pucuknya? Ada batangnya? Ada akarnya? Nah, kalau belajar sejarah itu jangan cuma sampai pucuk. Belajar sampai ke akar-akarnya. Sehingga kita mengerti turunan sejarah itu dari akar sampai ke pucuk tertinggi sampai buahnya. Jadi kalau mengerti tentang pohon dari akar sampai dengan buahnya, kita bisa menilai mana pohon-pohon yang baik, bagaimana jalur mendapatkan buah yang baik, dan bagaimana menikmati pohon-pohon yang baik. Ilmu untuk menggali sesuatu sampai ke akarnya sehingga tahu pucuk dan bisa menyimpulkan buahnya, itu disebut dengan sejarah. Itulah sebabnya saya kemarin salah satunya ke Belanda, sampai ke Leiden, sampai kemudian diskusi banyak hal untuk menemukan aspek-aspek sampai ke ujung. Dan ada sesuatu yang dahsyat di dalamnya. Ya, nanti akan diungkap, dibuka saat itu diperlukan saja. Ya. Halo, kenapa tegang begini? Ya. 2. Atau sejarah. 2. Terkait tentang pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kunut. Sejarah kejadiannya ada apa? Bagaimana Nabi kemudian mengajarkan kunut, ya, dan atau mempraktekkan kunut. Dan yang ketiga, pilihan ulama dalam mengamalkan kunut. Jadi ketika Nabi praktekkan, kemudian Nabi mengajarkan, responnya bagaimana? Apakah Nabi konsisten mengerjakan itu terus, atau kadang sesekali, atau enggak dilakukan lagi? Dari turunan ini bagaimana ulama kemudian merespon. Kalau saya sebut ulama, itu artinya dari kalangan sahabat terus sampai ke kini. Jelas? Karena dari kalangan sahabat nanti ada yang jadi ulama, ada yang jadi pebisnis, awas ya, ada yang jadi pejabat, ada. Ya, dan ada pula yang kemudian menjadi pengabdi dengan tenaganya seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Di kalangan ulamanya ada nanti Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian ada Abu Hurairah periwayat dan seterusnya yang kemudian mengajar setelah itu. Yuk, 3 ini saja yang kita bahas. Nah, nanti kita tinggal ikut ulama. Ya, nanti tinggal pilih mau ikut yang mana. Ulama sudah merumuskan, rumusan ini diteruskan oleh para ulama kepada kita, tinggal nanti secara sistematis kita memilihnya. Jelas? Nah, karena sudah jelas, mari kita akhiri kajian ini. Kita berlanjut pada topik berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kejadian berlangsung di bulan Safar. Di bulan Safar. Tepatnya tanggal keempat di bulan Safar, tahun keempat Hijrah. Saya ulangi. Saya perjelas sampai ke akarnya ya, karena alhamdulillah sudah kita cari. Ini ada catatan juga di kami. Tanggal keempat di bulan Safar, tahun keempat Hijrah. Sebelum tanggal ini, beberapa waktu sebelum tanggal ini masih di bulan yang sama, berarti nggak beda jauh. Ya, bisa di awal-awal Safar 1, 2, atau juga ada yang menyebutkan di akhir-akhir Rabiul Akhir, Muharram, akhir Al-Muharram. Safar bulan keberapa? Kedua kan? Al-Muharram kemudian Safar. Jadi ada yang menyebutkan di akhir-akhir Al-Muharram, ada yang menyebutkan di pembuka Safar. Jadi 1, 2 sebelum tanggal 4. Ada kejadian yang mengikat dari distrik namanya distrik Raji. Ya, distrik Raji dan Qarah, ada 2 distrik. Ya, saya ulangi, distrik Raji dan Qarah. Pemuka di situ, ya kalau kita bilang sekarang kepala desanya lah, ya, datang kepada Nabi SAW supaya dikirimkan di antara sahabat-sahabat yang bisa mengajar. Ya. Maka Nabi merespon itu dengan senang dan gembira. Ya, karena diharapkan dengan dikirimkan pengajar ini di desa atau 2 desa tersebut,
Ya, ada orang-orang yang mengenal Islam kemudian bisa berislam dengan baik. Maka dikirimkanlah kemudian ada yang menyebutkan 6 orang, ada yang menyebutkan 10 orang pengajar dari sahabat-sahabat utama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah saya tuliskan. Kelompok ini yang dikirim Nabi dipimpin oleh sahabat bernama Asim bin Thabit. Asim bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Di antara yang ikut nanti ada Abdullah bin Tariq radhiyallahu taala anhu, ada Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu, ada Khalid bin Al-Baqir radhiyallahu taala anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi intinya ada 6 sampai 10 orang diberangkatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf, setiba di daerah Raji itu ternyata sahabat-sahabat mulia itu dieksekusi oleh mereka. Ya, jadi dihabisi kemudian sampai dengan meninggal. Sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum sempat Nabi merespon itu, tanggal 4-nya tadi yang saya sampaikan, datang lagi satu utusan. Ya. Utusan itu bernama Asad bin Ma'unah. Ya, Asad bin Ma'unah, qadima Asad bin Ma'unah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi hadiyatin. Ya kan? Dia datang membawa hadiah. Asad bin Ma'unah ini datang membawa hadiah titipan dari pamannya bernama Abi Barra bin Malik. Jadi Asad bin Ma'unah punya paman namanya Abi Barra ya bin Malik. Nah, Abi Barra bin Malik ini ternyata termasuk dari golongan yang kenal dengan Nabi. Ya, ada yang menyebutkan bahkan teman dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi belum masuk Islam. Jelas? Abi Barra bin Malik. Jadi kita tuliskan di sini. Kita masuk ke tanggal 4-nya dulu ya. Peristiwa pendahuluan tidak saya sambungkan. Ya, 4 bulan Safar tahun keempat Hijrah. Kalau sudah tahun keempat Hijrah, berarti posisi Nabi itu di Mekah atau di Madinah? Di Madinah, karena sudah hijrah kan? Berarti kejadian ini terkait dengan periode Madinah. Nah, ada seorang bernama Asad bin Ma'unah, diutus oleh pamannya membawa hadiah. Nah, pamannya bernama Abi Barra atau Abu Barra bin Malik. Ketika disampaikan hadiah itu, Nabi menyampaikan penolakan dengan lembut. Ya, nah ini pentingnya nih. Karena posisi Nabi kan pada masa itu, maaf, ya bukan hanya Rasul, tapi pemimpin di Madinah. Awas, kalau saya sedang mengajar di kalangan teman-teman yang punya kedudukan pejabat, ini termasuk bab kehati-hatian agar tidak menerima gratifikasi. Jelas ya? Ada babnya lengkap. Nanti bahkan di Sahih Muslim, nanti ada di Kitabul Imarah. Bab tentang tata kelola pemerintahan, di dalam salah satu isi bab itu adalah tentang bagaimana menyikapi gratifikasi. Dan di era Nabi beragam, ada yang dengan hadiah, bahkan ada yang dengan ayat Quran. Itu ada. Itu yang ditawarkan oleh setan kepada Abu Hurairah. Waktu ditugasi menjaga Baitul Mal, tiba-tiba malamnya datang. Ya, ada sosok yang mau mencuri, ada yang menyebutkan seperti anak kecil, ada yang menyebutkan remaja. Begitu mau ngambil, ketangkap sama Abu Hurairah. Nyuri kamu, saya bawa ke hadapan Nabi. Jangan bawa saya, katanya. Ya, saya ini karena lapar, karena iba dilepas. Besoknya dilaporkan pada Nabi, kata Nabi, kamu mesti tangkap, klarifikasi dulu. Ya, mesti dibuktikan betul-betul karena lapar atau memang sengaja. Ya, hanya kamuflase saja. Malam ini dia akan datang lagi, kata Nabi. Malamnya dijaga betul. Ditungguin. Sampai begitu kemudian datang lagi, betul ditangkaplah itu. Saat ditangkap itu, sudah kamu akan saya bawa ke hadapan Nabi. Jangan bawa saya. Sudah, kamu jangan kamuflase lagi. Bahasa kitanya kata Abu Hurairah. Ya, mohon jangan tangkap saya. Sebagai gantinya, saya akan ajarkan kepada Anda satu ayat yang kalau dibaca, setan bisa lari meninggalkan Anda. Karena Abu Hurairah ini, fokus baik-baik, seorang yang senang dengan ilmu, pencari ilmu. Ya, maka pintar itu, gratifikasinya lewat ilmu. Ya, nggak akan terima materi, tapi ketika diberikan ilmu sesuatu yang mahal. Yang mahal, saya akan ajarkan pada Anda satu ayat yang kalau dibacakan setan lari. Maka dibacakanlah ayat kursi. Begitu mendengar itu terpana karena belum pernah dengar sebelumnya. Maka saat terpana itulah dia lari kemudian. Dilaporkanlah kepada Nabi SAW esoknya, kata Nabi, orang yang datang itu memang benar yang dikatakan, tapi tetap dia adalah sosok yang salah. Ya. Tahukah engkau siapa itu Abu Hurairah? Ya, kata Abu Hurairah, la ya Rasulullah, Allah Rasulullah alam. Allah dan Rasul yang tahu. Itulah setan. Jadi setan itu pintar.
Jadi kalau Anda sedang punya jabatan, mesti hati-hati. Akan ada peluang didatangkan dari sosok-sosok tertentu yang mungkin menyuap Anda, mungkin menyogok Anda, mungkin memberikan lewat gratifikasi sesuai dengan kebiasaan Anda. Kalau senang ilmu, pakai ilmu. Kalau senang harta, pakai harta. Awas. Hati-hati, kalau matanya lekat dengan maksiat, dekat dengan zina, bisa pakai lawan jenis dan sebagainya. Itu setan masuknya begitu. Maka di antara perlindungannya biasakan baca ayat kursi. Tapi kalau tetap disogok, maka jangan cukup lempar dengan ayatnya, lempar dengan kursinya sekalian. Ya? Nah ini Nabi menghindari itu dan tidak baik. Saya ini kan seorang Nabi, seorang Rasul, sedangkan Anda masih belum beriman. Menyampaikan itu, keperluannya apa saja itu yang insya Allah akan dibantu. Kurang lebih bahasanya demikian. Maka disampaikanlah pesan bahwa pamannya ini, Al-Bara ini, ya Abu Bara, itu meminta Nabi bisa nggak mengirimkan utusan-utusan terbaik, para pengajar-pengajar Islam, khususnya Al-Quran, yang bisa dikirimkan ke satu distrik, satu daerah. Ya. Nama daerah ini saya sudah buat catatan ini, para ahli sejarah menyebutkan isyarat tempatnya. Anda boleh tuliskan, ini ada di Tarikh Al-Yaqubi juz kedua halaman 72. Kemudian juga dikomentari oleh Al-Hazimi Al-Hamdani, ya. Ardu Bani Sulaim wa ardu Bani Kilab fi tariqil Mas'ad bin al-Madinah ila Makkah. Paham? Tidak. Ini satu distrik, ya, berada daerah namanya Bani Sulaim. Ya, berada daerah Bani Sulaim. Kemudian di antara Bani Sulaim dengan Bani Kilab yang sekarang paling singkatnya dikenal dengan Najd. Ya, daerah Najd. Jadi kalau di googling Najd itu keluar. Ya, Najd itu antara jalan dari Madinah ke arah Mekah. Bagian yang meninggi, ya, bagian yang arah meninggi itu terletak di perkampungan dulu namanya Bani Sulaim, ya, dekat dengan wilayah Bani Kilab. Sekarang dikenal dengan wilayah Najd. Baik. Nah, sebelum sampai ke sana, tolong dipindahkan segera karena menghalangi orang mau keluar rumah. Nomor 1 kendaraan plat B 2816 FVD, ya. Fanta vertikal Delta B 2816, ya. Kemudian plat F nomor mobilnya 1022 MQ manajemen Kolbu, ya, F1022 MQ. Mohon segera mobilnya dikondisikan atau diwakafkan. Ya. Mohon dibantu yang punya rumah mau keluar sehingga tidak dikira wakaf. Tolong dipindahkan, ya, dibantu dengan segera. Terima kasih. Sudah? Baik, di daerah ini kemudian dimintakan pengajar, ya, oleh Al-Bara ini. Lalu Nabi teringat dengan kejadian sebelumnya di Bani Raji itu, ya, dengan Qara. Karena teringat dengan itu, ya, Nabi sungkan untuk mengirimkan. Nah, khawatirnya kejadian seperti yang sebelumnya. Maka diberikanlah jaminan, ya, oleh Bara ini yang memang kenal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yang menjamin ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yang memberikan perlindungan. Jika terjadi apa-apa dengan utusan-utusan pengajar itu, maka orang ini yang kemudian menjaminkan akan melindungi pengajar-pengajar atau utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ dikirimkanlah 70 orang ahli Al-Quran. Di Al-Bukhari disebutnya dengan Qurra, 70 orang. Dan ini jumlah yang sangat luar biasa pada masa itu. Ya. Saat di awal-awal masa perkembangan Islam di Yathrib, di Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian menghasilkan para penghafal Quran. Di antara yang dikirim itu, ya, 70 orang, bahkan ada yang sebagiannya juga alumni-alumni dari Perang Badar. Jelas? Baik. Maka ketika dikirimkan 70 orang ini dan dipimpin oleh Al-Munzir bin Amr radhiyallahu taala anhu. Jadi pimpinannya ini dari 70 orang ini, ya, pimpinannya adalah sahabat Al-Munzir bin Amr radhiyallahu taala anhu. 70 orang pimpinannya sahabat Al-Munzir bin Amr radhiyallahu taala anhu. Kita turunkan detail sampai ke nama-namanya, sampai kejadiannya, sampai tanggalnya, supaya lebih jelas. Kemudian apa yang terjadi?
Ketika dalam perjalanan ini dikirim utusan dulu, ya, bernama Harran. Ya, Harran radhiyallahu taala anhu ini dikirim sebagai utusan dulu dari kelompok 70 ini untuk memberikan kabar terlebih dahulu sebagai pendahuluan bahwa rombongan sebentar lagi akan datang. Ya, biasanya kan gitu ya, kalau saya mau datang kan panitia di sini tanya kan sama sekretaris kan. Ya kan, Ustadz sudah sampai mana? Ya biasanya Pak Surya tuh yang telepon tuh ya. Ustadz sudah sampai mana? Gitu kan. Kemudian kira-kira jam berapa nyampe sini? Nah, ini yang diutusnya namanya sahabat Al-Harran radhiyallahu taala anhu. Begitu sampai kemudian ketemulah dengan keponakannya Barra bin Malik ini. Ya, Abu Barra bin Malik, namanya Amir bin Tufail. Namanya Amir bin Tufail. Kita sebutkan lagi namanya. Ini saya nyarinya sambil serius, buka ini, buka itu gitu ya. Ya antum tuh harus lebih serius daripada saya. Tinggal dengar, tinggal catat. Amir bin Tufail. Nah, Amir bin Tufail ini tokoh utamanya. Sosok antagonis ini. Ini troublemakernya ini Amir bin Tufail. Jadi begitu sampai ke Amir bin Tufail ini, ternyata Amir bin Tufail ini seorang pemusuh Islam pada masa itu. Jadi begitu Al-Harran datang, nyampainya ketemu dengan ini keponakannya Abu Barra bin Malik ini, begitu sampai ke sini ternyata apa yang terjadi? Amir bin Tufail langsung memprovokasi orang-orang di sekitaran situ untuk mengeksekusi utusan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Al-Munzir tadi yang saya sebutkan di atas tuh, ya, Al-Munzir bin Amr. Maka diprovokasi. Nah, satu tempat ketika diprovokasi, mereka nggak ada yang mau karena ngerti utusan nggak boleh dibunuh. Ya, pada masa itu, dalam konteks waktu itu, termasuk di era peperangan, utusan itu nggak boleh dieksekusi, sekalipun dikirim ke wilayah perang. Makanya kalau satu utusan kemudian dieksekusi, itu tandanya sudah menyatakan perang terbuka. Jelas ya? Maka apa yang terjadi di era-era demikian? Maka tatkala satu wilayah, satu daerah itu nggak terprovokasi, dia nggak berhenti. Ya, dikejar kemudian Harran itu sampai tibalah di 3 desa utama. 3 desa itu ada yang namanya Bani Ri'il, Bani Zakwan, dan Bani Asiyah. Ya, saya sebutkan satu Ri'il, Ra, Ain, Lam. Kemudian yang kedua Bani Zakwan, dan yang ketiga Bani Usayyah. Sudah? Ya, karena wilayahnya termasuk dari Bani Salim, maka yang keempat disebutkan Bani Salim itu. Jadi ada Bani Salim, Ri'il, kemudian Zakwan, dan Usayyah. Ini penting saya sebutkan karena nanti akan disebutkan dalam doa kunutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tahu ketika disebutkan itu, ini sebabnya asalnya ini. Ya. Begitu sampai di wilayah Ri'il, Zakwan, kemudian Usayyah, provokasi Amir ini, ya, Amir bin Tufail ini ternyata berhasil. Bunuh aja tuh. Ya, bahasa kitanya mungkin ya kurang lebih demikian. Ini provokator aja, mau merubah kita, mau begini, mau begitu. Akhirnya apa yang terjadi ketika Harran ini bergerak ingin kembali bertemu Al-Munzir, ditombak dari belakang sampai meninggal. Tidak sampailah berita itu kepada Al-Munzir. Maka ketika ini ditombak tidak kembali, taunya kan dari sana sudah berangkat aja perintah Nabi. Ya, ternyata utusannya sudah dieksekusi. Maka ketika sampai di daerah ya pertengahan namanya Bi'r Ma'unah. Nah, ini dia. Maka ketika perjalanan rombongan 70 orang ini sampai di wilayah namanya Bi'r Ma'unah. Ada yang menyebutkan ini nama desa, distrik tertentu, persimpangan, perbatasannya. Ya, ini yang di wilayah Najd itu. Ada yang menyebutkan di sini ada satu sumur, ya. Sumur itu dalam bahasa Arab disebut dengan Bi'r. Ya, karena adanya di Bani Ma'unah maka dikenal dengan Bi'r Ma'unah. Sama dengan yang Bir Ali itu, tempat miqat. Nama daerahnya Dzulhulaifah. Tapi di situ ada seorang bernama Pak Ali, bukan Ali bin Abi Thalib. Ada Pak Ali yang punya sumur itu sehingga dikenal dengan sumurnya Pak Ali. Bahasa Arabnya Bir Ali. Jelas? Maka miqatnya dikenal di Bir Ali, padahal nama daerahnya Dzulhulaifah. Nah, ini sampailah kemudian di wilayah tadi, Tolokal Mas'ad dikenal dengan Najd, wilayah tepatnya Bi'r Ma'unah. Begitu sampai ke sini, orang-orang yang diprovokasi tadi terus mengejar akhirnya. Dari yang tadinya membunuh satu sahabat Al-Harran tadi, maka terjadilah di tempat ini diprovokasi oleh Amir bin Tufail ini untuk dieksekusi 70 orang ini akan datang. Oh, jangan nanggung, jangan cuma utusannya, nanti yang datang ke sini sekalian kita habisi. Maka terprovokasilah kemudian 4 dari desa tadi, dari Bani Sulaim, kemudian Zakwan, kemudian ada Usayyah, satu lagi apa tadi? Nah, Ri'al, ya, satu lagi Ri'al.
maka terprovokasi 4 desa ini, dibawalah mereka untuk menghabisi ya 70 orang utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari dulu provokator sudah ada. Ya, provokator sudah ada. Dan caranya cukup canggih. Jadi provokator itu kalau nggak berhenti satu tempat dia gagal. Gimana caranya? Tetap misinya berlangsung. Ya, yang penting tugas dia bisa dilaksanakan. Yang mana aja objeknya, bisa yang A, bisa yang B, bisa yang C. Ya, kadang-kadang dia cuma pancing saja, mana yang dapat itu yang diteruskan. Maka dibawa ini kemudian singkatnya bertemu dengan 70 orang itu, maka diminta mereka untuk menyerah ya atau dieksekusi. Sisanya kemudian terjadilah tragedi itu, banyak yang kemudian Amir kemudian Al-Munzir tidak menerima, tidak menyerah. Ya, lantas melawan karena itu memang sedang misi ditugaskan dan utusannya sudah dibunuh, ya. Ketika itu dia pertahankan, maka beberapa sahabat hampir semuanya itu syahid, meninggal dunia. Sebagian ada yang menyerah, ketika menyerah itu ternyata dijadikan budak, dibawa ke Mekah, dijual di Mekah dan dibunuh lagi oleh tuannya. Ya, karena kan merasa ada pertentangan antara Quraisy ahli Mekah dengan pengikut Nabi SAW yang sudah di Madinah. Ya, maka kebanyakan rata-rata kemudian terbunuh. Ada beberapa yang mengatakan satu orang selamat namanya Amr ya bin Umayyah Ad-Damri. Amr bin Umayyah Ad-Damri. Disebutkan satu orang ini saja yang selamat dari 70 tadi. Ya. Maka yang satu selamat ini kemudian mencari jalan ya, sehingga sampai beritanya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari satu orang selamat ini. Dan karena peristiwa itu di 4 desa jadi viral, ya viral di bagian desa itu, sampailah kemudian ke telinga Abu Bara ini, ya, yang pamannya Amir bin Tufail. Ini menarik cerita ini.